Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bil istiqlal hadhihi buldan wa sibamihi muqarraman indal biladil akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtillah fi sukhtil walidaini. Sadaqallahul adzim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mahasirul muslim, jamaah yang saya muliakan, tentunya tiada kalimat yang paling afdal kita ucapkan selain ucapan syukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih mencintai kita. Allah Maha Penyayang tak pilih sayang. Allah Maha Pengasih tak pilih kasih. Kita semua yang hadir pada pagi yang cerah ini, kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat iman kepadanya, sehingga alhamdulillah kita kembali bertemu di tempat yang mulia ini untuk melakukan satu kegiatan sunnah muakkad, pelaksanaan sholat Id secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita. Amin. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita curahkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Beliau adalah uswatun hasanah, sebagai suri teladan kepada kita, yang sampai detik ini kita senantiasa istiqamah melaksanakan sunnahnya, sehingga insya Allah pada hari kemudian nanti kita akan mendapatkan pertolongan Allah wa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Aid yang saya muliakan, sebelum saya melanjutkan, saya pribadi berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Dewan Masjid, kami telah diundang jauh sebelum Ramadan. Bahkan jadwal 1 tahun yang lalu kami pending karena sesuatu hal, sehingga tahun ini alhamdulillah
Allah mengabulkan pertemuan kita. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Pak Imam, dan seluruh jamaah yang saya cintai. Sekaligus saya mohon izin untuk tampil di hadapan jamaahku sekalian. Bukan berarti saya terhebat, saya tercerdas. Hanya saya punya prinsip bahwa adinun nasihah, Islam itu selayaknya saling menasehati, saling mengingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah penuh dengan catatan kemuliaan yang telah dihantarkan oleh malaikat menghadap Sang Pencipta, bahwasanya inilah amalnya si fulan, ini amalnya si fulan, ini amalnya si fulan. Namun jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu kejadian yang mudah-mudahan kejadian itu kita tidak ada di dalamnya. Karena kalau kita ada di dalamnya, na'udzubillah min dzalik, kitalah orang yang paling merugi dunia akhirat. Jamaah dimuliakan Allah, angka-angka si riwayatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentre de diasa membarak. Pada ye ceritana ada di Bugis di sini. Saya kira tidak ada Bugis, kampung Bugis. Namun Pak bicara Bugis tuh, ya. Cuman kebetulan lama di Makassar. Maka dia turuni malaikat Jibril. Jadi pada tangga pertama, maka dia Nabi Jibril, malaikat Jibril, ya Rasulullah, akadaki amin, ucapkanlah amin apa yang saya bacakan. Maka dia malaikat Jibril nomor sedi, ya Allah, janganlah terima puasanya seseorang hamba yang apabila angkai meneraka rilakaina. Naik ke tangga kedua, maka Jibril lagi bertanya, akadaku amin, ya Muhammad, janganlah engkau terima amalnya ya Allah, hambamu yang melaksanakan ibadah puasa, yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka Rasul mengatakan amin. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, kembali pada tangga ketiga, kembali Rasul dikatakan oleh malaikat Jibril, berkatalah engkau amin ya Muhammad apabila aku berdoa. Doa yang ketiga, janganlah engkau terima ibadah puasanya hambamu ya Allah apabila durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Rasul mengatakan amin. Jamaah dimuliakan Allah, kalau perintah malaikat Jibril yang berkata begitu, lalu Rasul yang mengaminkan, kira-kira diterima gak ya gede? Mudah-mudahan ketiga doa atau yang dipanjatkan malaikat Jibril itu tidak ada di dalamnya. Nasabana ko engkau ilalang, masya Allah. Nasaknya bahasa Indonesia ya, percuma lah engkau melakukan ibadah pun nakama janjo panggaukan. Ya, ataman Makassar. Metah di Makassar beda. Nah jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini semuanya kita terhindar dari tiga fase tersebut, dan seluruh amalan ibadah kita diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Napuade Allah taala ila quramal ladina
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah nigi gaul sit di DC majab ku engke sudah catat dengan Allah Ta'ala namun hasil lokomi kesih sebesar biji zarah, sebesar debu. Jadi seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang terlewatkan. Alhamdulillah, Allahumma nabi hadir. Tentunya kita selama Ramadan kemarin betul-betul memaksimalkan usaha kita untuk meraih seluruh kebaikan yang Allah siapkan kepada kita. Hanya saja sebahagian saudara-saudara kita masih ada dalam kendala ketiga yang tersebut. Hadirin dimuliakan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mau meraih yang namanya ridhonya Allah? Melok ilallah cadiruna pun Allah Ta'ala sementara nabuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ridha Allah fi ridha walidaini wa syukrullah fi syukril walidaini. Majapku masalah Nabi hadir, gembiranya Allah, ridhonya Allah akan kita dapatkan apabila kedua orang tua kita itu ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, namun kekiman puasa, tarawih, masjid sedekah, haji sekalipun, kalau kita dalam keadaan durhaka kepada orang tua, maka sesungguhnya murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi masalah mereka hadir tentunya pada pahamanan itu, maka dia pada kota Madoraka nomor seti Madoraka kilolan kita macila katoki nomor 2 patui hubungan silaturahmita macila katoki, apalagi kalau durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Masalah mereka hadir si riwayat yang sampai ini bahwa terkenallah seorang hamba Allah di langit, tidak terkenal di bumi, tetapi di langit terkenal, yaitu Quraisy. Pada pahaman di kapal biasa tentang kalingan riwayatnya, maka dia Quraisy siddiqan loloh, dia nama bene, dia nama jama lain kecuali mengabdi kepada ibunya yang tua sakit, rela dia meninggalkan kenikmatan dunia untuk merawat kedua orang tuanya, merawat ibunya. Karena kasih diwaktu masalah mana minta hadir, maka dia makna Quraisy engkau sendiri launa aku itu, maka dia Quraisy wamak degaga perlawanata nade penuhi, belum pernah ada permintaan yang saya tidak penuhi. Mudah-mudahan permintaan ini juga saya bisa penuhi. Maka berkatalah ibunya, wahai anak Quraisy, masih ada satu hajatku belum terkabul. Ya dari itu macin nasi senga benda tanah marajai sabui Baitullah dan Allah Ta'ala. Maka berpikirlah Quraisy. Pertama Quraisy tak punya apa-apa, dikata pokoknya kasasinya. Lalu dia berpikir pemberangkatan jamaah haji masih ada 8 bulan atau kurang lebih 1 tahun. Maka Quraisy ambil kesimpulan, kalau begitu saya mau membentuk ototku supaya saya bisa menggendong ibuku berangkat dari rumah kembali ke rumah, mudah-mudahan ibuku puas sehingga aku mendapatkan ridhonya. Maka bulan pertama Quraisy belilah 1 ekor sapi. Yero sapi bapak ibu elekele narenge imendre bulu. Maka datoni tawe jangan di Quraisy manangka anak sapi lawan lisu kelirenge. Tetapi Quraisy mengatakan apapun yang kau katakan kapilah
tetap berlalu. Digendongnya sapi itu turun naik gunung selama 8 bulan. Berjalan dengan waktu tersebut, sapi itu semakin berat digendongnya. Alhamdulillah, berjalan dengan waktu itu pula bodi Uwais sudah bagus, otot sudah jadi. Akhirnya ia bersyukur, maka saya akan memberangkatkan ibuku berhaji. Umar Salamah bin Ka'ab hadir. Tiba saatnya pelaksanaan ibadah haji, maka Uwais berkata ibunya, "Ma, wadi ni kapan mendek kita nama raja." Maka berkatalah ibunya, "Wahai anakku, apa yang kita pakai untuk berangkat? Duit de gaga, kampung mabela." Maka Uwais, "Bismillah, endek nak aku mah, ureke kita nulis." Subhanallah. Hadirin muliakan Allah. Sekarang pertanyaannya kepada jemaahku sekalian. Sekarang hadirkan wajah orang tua kita. Hadirkan di hadapan kita masing-masing. Apa yang pernah kita berikan kepada orang tua? Tata di mana ya Reta? Kira-kira apa yang pernah kita berikan? Menurut Uwais disampaikan kepada para ulama, maka dia alim ulama, orang tua ugendong menulis. Coba dibayangkan kalau orang memberangkatkan orang tuanya ke Makkah, itu dibiayai, berangkat naik pesawat. Saya ugendong menulis, uregi menulis. Sekarang pertanyaan, apakah sudah lepas dosaku? Maka ulama mengatakan, apa yang kamu lakukan tidak ada bandingnya dengan setetes air susu yang kau minum. Tidak sebanding. Tidak sebanding dengan tetesan darah yang ibumu waktu kau dilahirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan alim ulama mengatakan, sekalipun gunung Uhud dijadikan emas, baru engkau beri makan orang itu, mamamu di Panama, belum sepadan dengan perjuangannya ibumu waktu melahirkan kamu, dan begadang semalamnya tidak sebanding dengan apa yang telah engkau lakukan. Nah sekarang jemaah dimuliakan Allah, khususnya kepada adik-adikku yang masih dititipi kedua orang tua, maka hormati orang tua tadi. Sungguh banyak jalan untuk menuju surga. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukankah kita merindukan surganya Allah? Tetapi jika kita ada dalam durhaka kepadanya, maka jangankan masuk surga, mencium baunya saja sudah tidak bisa. Allahu Akbar. Jemaah dimuliakan Allah, bagaimana perasaan orang tua yang selama ini membesarkan kita, bersusah payah, aswani kita saparana, aswani kita sapara saudaraku sekalian. Dia nak baju baru, ini mendapat tujuh. Rela bersusah payah menjaga kita supaya sehat walafiat, rela berjuang untuk keberhasilan kita, dan bahkan tidak malu meminjam kiri kanan
untuk keberhasilan kita. Namun apa yang kita berikan sekarang? Bapak Ibu saya muliakan, surga itu mahal, harus dibayar dengan perjuangan, keikhlasan. Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa siapa muslim yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka ia udalina pada udalina rajain. Tapi sebaliknya, siapa muslim yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, demi Allah, dan lihat orang tua itu pembantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini boleh kita ketawa-ketawa. Jikalau pernah meneteskan air mata orang tua, naudzubillah min dzalik. Tiap hari kita puasa, di malam hari kita bertarawih, digaga diruntuh. Maka dia minta ia meruntuh lupu binarak ke bawah. Dibayangkan ada adikku sekalian, apalagi kita yang masih mahasiswa. Masya Allah perjuangan orang tua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menu dikasih nanti, sudah mau dimakan. Lalu ada berita bapak, bukan membayar. Maka ayah atau ibu mengatakan, Pak, beli sebab kemarin lah. Iki dengan si kola. Siapa durhaka kepada orang tua dan adikku sekalian, dia lebih timallah dan minum. Tidak bisa bahagia dunia wal akhirah. Kalau ada adik yang mahasiswa di sini, lalu durhaka kepada orang tuanya, potong jari kalau bisa dapat kerjaan. Itu jaminannya. Saya sering menyampaikan di seminar, kalau ada mahasiswa yang mengundang, siapa yang durhaka kepada orang tuanya di kampung, lebih baik pulang sekarang, tidak usah jadi mahasiswa. Toh kalaupun kita dapat, tidak barokah. Jamaah dimuliakan Allah, kita sangat beruntung menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh akhlak diperlihatkan kepada kita, seluruh akhlak diajarkan kepada kita bagaimana supaya kita tidak durhaka kepada orang tua, tidak memutuskan hubungan silaturahim, bahkan kita tidak durhaka kepada suami. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Dan ini makna Ramadan, di dalam satu bulan kita telah ditata dan diajarkan bagaimana kesabaran, termasuk sabar dalam perintahnya kedua orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah, orang tua yang sudah meninggal, bagi saudara-saudaraku sekalian, hayalkan, hadirkan di depan kita masing-masing sekarang bahwasanya orang tua di sana yang sudah meninggal tidak mengharapkan kiriman apa-apa, tetapi merindukan yang namanya doa dari anak soleh-solehanya. Selama Ramadan ini orang tua datang di luar rumah, jadi saya tidak boleh mundur. Tulis tangga ija-ijana, maka di akhir orang pigal ija-ijaku nila orang muga yare kan adik naran ko engka dari orang ini lisu si kasih menangis tanpa membawa apa-apa. Tetapi jika kita mendoakan, insya Allah dia dalam keadaan gembira, syukur kepada Allah, maka dia alhamdulillah engkau tahu anak sedikit dengan anakku. Apa bedanya orang yang merantau jamaah dimuliakan Allah? Naku engkau nata lokasong
ditunggu adalah Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali kita ucapkan jamaah dimuliakan Allah dalam satu hari? Kalau ada mengatakan selama saya bersolat wajib saya bacakan, berarti hanya 5 kali masih dalam keadaan durhaka. Jamaah dimuliakan Allah, pernah seorang anak muda bertemu dengan seorang ulama, ditanya, "Wiki siaga melodang tamu-tamu nak dilalas sesuatu rasa wiki 5 puan." Maka dia ulama yang kiai ikut atau paling doraka. Magi yang namanya berdoa kepada orang tua tidak pakai batas. Setiap saat, sekalipun kita duduk, kita dalam keadaan suci ataupun tidak, doakan. Maka diajarkanlah kepadanya, silakan baca doa kedua orang tua. Nah, baca ini nomor pertama, saya ulangi, ulangi sih, sampai 10 kali. Maka kiai mengatakan, apa yang kamu lakukan itu berat atau tidak? Dalam waktu 1 menit bisa 10 kali kita panjatkan. Inilah yang diharapkan kedua orang tua jamaah dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi saya sampaikan jamaahku yang saya cintai, bahwasanya orang tua betul-betul sangat sayang kepada kita, sangat mencintai kita, tiada batasnya. Kalau kita kepada orang tua mungkin terbatas, tapi kalau orang tua kepada kita, Masya Allah, tidak ada batasnya Bapak Ibu. Sudah sering kita mengeluh, dan keluhan kita selalu diterimanya. Bahkan kita sudah berkeluarga pun masih menetek sama orang tua. Purani dapat boting, purani lihat bola, puraton lihat moto, tulimilla ngopi. Sekarang kalau dibalik sekarang, saudara-saudara sudah sukses. Lalu pertanyaannya, apa yang kamu pernah berikan kepada orang tua? Baru 1 kali datang ke rumah, metik di benena, angka si bapak, sangat sormono. Datangnya ibu, berapa hari dia tinggal itu? Padahal jangan memuliakan Allah, kalau beliau datang lebih banyak, nah berikan kepada kita. Nabawan di Barbasi Karung, nabawan di Kaluku, Loka, Pandang, Panasa, Manu, pas lisu tanpa auto biarinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini balasan kita kepada orang tua, sementara perjuangannya Masya Allah. Sehingga Rasul mengatakan bahwasanya manusia yang durhaka kepada orang tuanya adalah mengharap kalian makan pertama surga. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Bukan berarti sekarang ada di bawah telapak kakinya, bukan. Artinya tunduk dan patuhlah kepada kedua orang tuamu. Hadirin dimuliakan Allah, kita sudah dewasa, sudah paham tentang agama. Jangan pernah kita melukai perasaan orang tua. Hadirin dimuliakan Allah, sayangi diri kita. Hidup di dunia sejenak saja, cina palakan. Ada lalu digara pangewang gara-gara orang parang. Ada lalu digara taruh lah kita okor ujung telunjuta. Jangan dimuliakan Allah. Ada 3 fase manusia yang kadang menyimpan suaminya di ujung telunjuk. Pertama, megangi wasalina bainnya daripada lakainya. Nomor 2, matangkai pak disengan sama kundrai si bawah lakainya. Nomor 3, tinggi kedudukan status sosialnya daripada suami. Kalau ada istri yang menyimpan suaminya di ujung telunjuk,
demi Allah dan Rasul tidak bisa masuk surga. Kalau ada orang sedang bertengkar dengan bersaudara, dengan keluarga, maka Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang paling rugi adalah manusia yang memutuskan hubungan silaturahim. 3 kerugiannya. 1, apabila dia berdoa maka doanya ditolak karena masih ada hubungannya belum terselesaikan. Yang kedua, bahwasanya rahmat Allah tertutup kepadanya. Dan yang ketiga, dimanapun dia berada pasti hatinya gelisah. Jadi tidak ada untungnya Bapak Ibu memutuskan hubungan silaturahim. Ini tegas Allah menjelaskan, duribat alaikum dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. 2 hubungan harus dijaga. Hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada sesama manusia. Ini harus dijaga. Maka namanya ia asos sama sekali waktu masih gigi. Saya sudah ahli ibadah, tidak usah berhubungan dengan orang lain. Rasul mengatakan itulah orang yang paling celaka di dunia. Ahli ibadah itu. Apalagi kalau bukan ahli ibadah. Yatona pamoto, yatona pana, yatona palagan. Masya Allah. Dia dalam minta malah tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan kita jamaah dimuliakan Allah, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, kalau masih ada orang tua jangan kemana-mana dulu, langsung menghadap kepada orang tua, minta mohon ridhonya, minta petunjuknya, mohon diampunkan segala kesalahan. Yang kedua, nah kau kamu pasal suratku engkau salah wani lolaloki. Dan caranya bersilaturahim itu dipegang tangannya, macam atau kue. Nape katanya jarinda, dibawi judulnya. Apa judulnya? Salah surang tak gampang adi, yaitu wani darah wasang darahku anu tapale tak gampang salah. Dia punya darah atau kue. Yang kemudian ketiga, setelah diucapkan judulnya, maka berjanji dalam hati tidak akan mengulangi lagi. Jika enggak balik bola punya laga-laga, itulah rumus yang kita pakai. Dan amalkan salam. Namo pe si bombe na tahu Bapak Ibu, nako ipaumakan assalamualaikum, najawab waalaikumsalam, sewa itu ada. Ada lalu ke makada daerah iya. Saya kakak, kamu adik, saya lebih tua, kamu lebih muda, masa saya minta maaf sama kamu? Itu tidak berlaku. Siapa yang duluan, siapa melakukan. Siapa yang pertama, itu lebih mulia daripada pemberi. Hadirin dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya tiada hal yang kita tunggu kecuali ridhonya Allah. Rumus ketiga adalah rumusnya, siapa yang mau selamat dunia wal akhirat, maka perbaikilah hubungan kita dengan orang tua. Bagi saudara-saudaraku yang sudah tidak ada orang tuanya, maka rajin-rajinlah menyampaikan doa kepadanya. Jadi pusingnya Ustaz, gampang nih. Tak baca bawah ni Al-Fatihah, ukiringan ni Al-Fatihah untuk almarhumah niga sana bapakna. Misalnya IBC binti Abdurrahman Al-Fatihah. Letu, mohon maaf kalau ada jamaah yang tidak sepakat dengan saya selalu berdoa. Mana dasarnya? Kalau ada ustaz tidak membaca Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat pada saat dia berkhutbah Jumat, maka batal Jumatnya. Itu dalilnya. Maka setiap muslim harus saling mendoakan antara satu dan lainnya, apalagi antara anak kepada orang tua. Allahumma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Jamaah dimuliakan Allah, ya kapan kepala bagi di mana, mudah-mudahan ini menjadi nasihat tunggal kepada saya pribadi, untuk keluarga saya, kemudian menjadi nasihat kepada jamaahku sekalian. Sebagai muslim kita harus saling berfastabiqul khairat, saling melakukan kebaikan antara satu dengan yang lainnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.